Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Learning Journal Agenda 3. Sebelumnya, perkenalkan saya Evi Suryaningsih, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 37 yang bekerja di UPTD Puskesmas Ngujung, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Pembelajaran kali ini dimintori oleh Bapak Dr. Andes Arif Rofik MSI. Pada pelatihan dasar kali ini menggunakan dua metode pembelajaran, yaitu yang pertama asinkronus, aktivitas pembelajaran mandiri, dan yang kedua sinkronus, pembelajaran tatap muka secara virtual. Pembelajaran agenda 3 ini dimulai pada tanggal 17 Juni sampai dengan 20 Juni 2022. Detail kegiatan dapat dilihat pada slide berikut. Pada agenda 3 kali ini membahas tentang mendukung terwujudnya smart governance sesuai ketentuan perundang-undangan, yang kemudian dibagi menjadi dua pokok bahasan. Yang pertama, manajemen ASN, yang kedua, smart ASN. Manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Manajemen ASN sendiri dibagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama, kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Mari kita bahas manajemen ASN yang pertama, yaitu kedudukan ASN. ASN sendiri dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. PNS yaitu pegawai negeri sipil, yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Untuk menjalankan tugasnya, maka pegawai ASN berfungsi untuk pelaksana kebijakan publik dengan tugas melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, pelayan publik dengan tugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa dengan tugas mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan untuk meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN, maka setiap ASN diberikan hak. Hak adalah sesuatu yang layak diterima. Hak ASN sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hak untuk PNS dan hak untuk P3K. Hak PNS yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Kelima, pengembangan kompetisi. Hak ASN berikutnya adalah hak P3K. Yang pertama, gaji, tunjangan, fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, perlindungan. Yang keempat, pengembangan kompetensi. Setelah mendapatkan haknya, maka ASN berkewajiban sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan, dan kewajiban tersebut antara lain setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab,
menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Pembahasan berikutnya adalah kode etik dan kode perilaku ASN yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN sebagai acuan ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintahan. ASN sebagai profesi harus berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku ASN yang semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang ASN. Kode etik tersebut diantaranya melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau sejauhnya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, tidak menyalahgunakan informasi tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk keuntungan pribadi atau kelompok, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Pokok pembahasan selanjutnya adalah sistem merit. Dalam Undang-Undang ASN Pasal 1 mengenai ketentuan umum, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Untuk mendapatkan profil pegawai yang produktif, efektif, dan efisien, dibutuhkan sebuah sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi individu yang bekerja di dalamnya. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kinerja. Untuk seseorang dengan kinerja tinggi, pegawai akan diberikan penghargaan dan pengakuan. Sedangkan untuk pegawai dengan kinerja buruk, mereka akan mengetahui di mana letak kelemahan mereka dan diberikan bantuan oleh organisasi guna pengembangan kompeten mereka. Pokok pembahasan yang terakhir pada manajemen ASN yaitu mekanisme pengelolaan ASN, yaitu kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, ASN dibagi menjadi dua, PNS dan P3K. Oleh karena itu, mekanisme pengelolaan ASN dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk PNS, meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, pensiun, dan perlindungan. Untuk yang kedua, untuk mekanisme pengelolaan ASN P3K, terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, pengembangan dan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, perlindungan. Mari kita masuk pada modul pembelajaran yang kedua di agenda 3, yaitu Smart ASN. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, dan profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi.
Dengan adanya manajemen ASN, maka akan terbentuknya Smart ASN yang siap membangun bangsa. Untuk membangun ASN yang unggul menuju Smart ASN, perlu disiapkan literasi digital dengan tujuan meningkatkan kemampuan kognitif. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian learning journal saya pada agenda 3 ini mengenai mendukung terwujudnya smart governance sesuai ketentuan perundang-undangan. Mari menjadi Smart ASN dengan tetap memegang pedoman manajemen ASN untuk mendukung kemajuan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.